Iya. Baik Ibu-ibu, selamat malam semuanya. Malam Bu Uun, Apa kabarnya Bu Dwi? baik, Ya, Bu Ninda, sehat. gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu Iya. Uun. Alhamdulillah Ibu-ibu, hari ini kita akan mengadakan mungkin simulasi supervisi ya. Ini adalah sesi kedua kita ya, di mana kali ini saya selaku supervisor, kemudian Bu Dwi selaku coach dan Bu Ninda adalah coachnya. Begitu ya Ibu-ibu. Baik, insya Allah nanti dalam kegiatan ini kita akan melakukan 3 tahapan. Yang pertama yaitu pra-supervisi, kemudian yang kedua tahap observasinya, dan yang ketiga pasca supervisi ya. Nah, sebelum kita memulai ya, ini saya ingin bertanya dulu kepada Ibu Coach ya, Bu Ninda, ya kira-kira bagian mana atau kompetensi mana yang ingin saya amati, Bu Ninda? Oh, saya merasa ingin diamati untuk bagian kompetensi kehadiran aktif, Bu. Kehadiran aktif, baik Bu Ninda. Kehadiran penuh mungkin ya, atau mendengarkan aktif. Oke, mendengarkan aktif, Bu. Oh, mendengarkan aktif. Baik, Bu Ninda. Baik, berarti untuk sesi kita kali ini, apa kompetensi yang ingin Bu Ninda ingin kembangkan adalah kompetensi mendengarkan aktif, ya. Begitu, Bu Ninda? Ya. Baik, mungkin bisa dimulai saja sesi coachingnya sambil saya mengamati tentunya. Mangga. Ya. Eh, Assalamualaikum, selamat malam, Bu Dwi. Waalaikumsalam Bu Ninda, selamat malam. Eh, Bu Dwi, gimana kabarnya? Puji Tuhan sehat Bu Ninda. Oke, Alhamdulillah, kalau sehat. Ya, Bu Dwi, ini saya ini sekarang Ibu mengalami permasalahan atau mungkin ada kendala selama di sekolah Ibu yang bisa mungkin saya bantu, Bu. iya nih Bu Ninda. Kebetulan saya itu sedang galau dengan kondisi anak-anak usia dini ya. Di sekolah dan di kelas saya itu ada beberapa anak yang dengan adanya gadget itu screen time yang diberikan oleh orang tua itu cukup banyak. Sebenarnya kalau untuk anak usia dini itu kan sewajarnya 1 jam sehari, tetapi yang terjadi lebih dan malah berjam-jam dalam satu hari itu. Itu sangat mempengaruhi perilaku dan juga tumbuh kembang anak-anak dan bagaimana kami harus mendampingi di sekolah. Itu sih yang saya khawatirkan, screen time anak-anak usia dini yang cukup cukup lebih dari wajar kayak gitu, Bu Ninda. Kalau kenapa Ibu sangat mengkhawatirkan tujuannya untuk apa nih Bu? Kenapa ada kekhawatiran bagi Ibu untuk anak-anak melakukan gadget selama berjam-jam? Tujuan Ibu apa untuk melarang anak-anak melakukan gadget selama berjam-jam? Iya. Jadi memang menurut kesehatan, menurut tumbuh kembang anak, dokter tumbuh kembang anak itu memang sewajarnya untuk anak-anak usia dini itu screen time itu dibatasi 1 hari itu 1 jam Bu Ninda. Nah kalau lebih dari itu tuh memang akan mempengaruhi fokus anak, perilaku anak, dan juga proses tumbuh kembang anak. Karena kegiatan anak-anak berhubungan dengan dunia nyata, hands on, material-material nyata itu akan sangat berkurang karena waktunya digunakan untuk screen time dan memegang gadget atau memegang HP. Nah, itu akan sangat mempengaruhi proses
6 aspek perkembangan anak yang memang sedang kami dampingi di sekolah. Itu akan sangat mempengaruhi di sana. Anak-anak jadi cenderung aktif, uh, aktifnya itu bukan aktif yang terarah gitu ya, dan juga kurang fokus begitu. Kadang juga lebih banyak tantrum kayak gitu. Sehingga sebenarnya anak-anak itu merasakan apa namanya, ada sesuatu yang terjadi di dalam dirinya karena lebih banyak screen time yang membuat lelah dibanding mereka melakukan aktivitas fisik yang hands on material dan juga apa namanya, melakukan apa namanya, kegiatan-kegiatan fisik motorik yang menggunakan benda nyata gitu. Itu kekhawatirannya adalah akan mempengaruhi atau menghambatnya tumbuh kembang anak usia dini. Bagaimana Ibu menyatakan bahwa indikasi apa yang terdapat pada anak-anak nih ya, uh, itu bisa merusak, atau apakah Ibu sudah menemukan adanya masalah gitu dari pemakaian gadget itu ke anak-anak? Ya, mohon maaf Bu Ninda, sudah menemukan apa tadi? Agak ke skip. Kayaknya Bu Ninda ini ya lost sinyal ya internetnya. Sinyal ini ya. Kita tunggu Iya, sebentar aja ya, Bu Ninda. iya Bu. Hmm. Iya, Alhamdulillah Bu Ninda udah gabung lagi nih. Silahkan dilanjut. Maaf, jadi sinyal saya memang tadi yang terakhir pertanyaan saya ke Bu Dwi itu, apakah Ibu menemukan dampak dari pemakaian gadget itu kepada anak-anak di lapangan? Iya. Menurut saya itu kan tadi Ibu yang sebutkan kan teori ya. Jadi apakah sudah ada dampak di anak-anak pada saat Ibu mengajar gitu? Iya, iya Bu Ninda. Jadi beberapa anak di kelas saya itu memang karena menggunakan gadget yang cukup lama screen time-nya, itu sering tantrum dan kemudian kurang fokus, sehingga tidak bisa mengikuti proses pendampingan yang ada di sekolah. Itu juga dibuktikan saat orang tua melakukan konsultasi dan proses pengecekan anak ke dokter tumbuh kembang. Didapatkan kondisi yang terjadi dari anak tersebut karena terlalu screen time-nya yang terlalu banyak, sehingga dianjurkan dari dokter untuk mengurangi screen time. Dan itu tidak hanya satu dua anak Bu Ninda, ada beberapa, sehingga dari tenaga ahli yang mempunyai kompetensi dalam hal ini dokter tumbuh kembang
itu menyampaikan bahwa screen time itu sangat mempengaruhi untuk proses pendampingan anak-anak usia dini untuk perkembangannya. Kalau secara data, pernah dari WHO juga menyampaikan hal yang sama untuk anak usia dini, begitu. Namun untuk artikelnya di bagian mana saya agak lupa untuk kutipannya ya. Tapi kalau di sekolah saya memang dan juga sekolah kami bekerja sama dengan psikolog, psikolog tersebut juga menyampaikan hal yang serupa dan sehingga beberapa anak ini dalam proses terapi sih saat ini. Nah, namun kemudian bermunculan yang lain sehingga saya sangat mengkhawatirkan hal ini, screen time yang terlalu berlebihan di pada anak akan mengganggu tumbuh kembangnya. Begitu, Bu Ninda. Saya mengidentifikasi masalahnya. Mengidentifikasi masalah. Jadi maksud saya itu mengidentifikasi masalah kenapa orang tua itu membiarkan anak mereka berlama-lama dengan gadget. Terus kemudian apakah ada upaya dari orang tua untuk membatasi gadget kepada anak-anak? Ya, kalau orang tua menyampaikan ini Miss daripada nanti apa namanya aktif dan saya juga tidak bisa mendampingi, jadi saya berikan HP. Saya juga harus mengerjakan yang lain, harus beres-beres rumah, harus mengurusi kakaknya atau mengurusi adiknya, sehingga biar anaknya tenang, ya udah saya berikan HP kayak gitu. Itu yang jawaban yang diberikan orang tua. Terus kemudian apakah ada usaha dari orang tua untuk membatasi eh, penggunaan HP atau mungkin apakah ada usaha dari orang tua untuk mengalihkan dari penggunaan HP yang berjam-jam gitu? Ya, untuk beberapa orang tua yang sudah mengalami anaknya dalam kondisi kurang fokus dan tantrum dan ada masukan dari sekolah, kemudian ada apa namanya proses ke dokter tumbuh kembang, ketika mereka menyadari bahwa efeknya tidak baik, begitu mereka mengupayakan salah satunya dengan memberikan waktu, meluangkan waktu untuk mendampingi. Tetapi ya menurut orang tua itu tidak mudah begitu. Karena di samping mendampingi anak-anak mereka punya hal yang lain harus dikerjakan. Bu Dwi, kalau sebagai guru ya, apa Ibu punya langkah-langkah atau rencana aksi yang bisa Ibu berikan kepada orang tua agar meminimkan gadget, penggunaan gadget pada anak-anak? Ya, eh, dari kekhawatiran saya tadi saat ini memang skala yang saya apa namanya saya lihat kekhawatiran itu memang di angka 6 ya Bu Ninda ya. Saya ingin sebenarnya mencapai di angka 9 untuk kekhawatiran terhadap gadget supaya anak-anak nggak terlalu screen time. Nah, ini langkah-langkah saya untuk sampai ke angka 9 itu beberapa perencanaan yang saya lakukan itu yaitu dengan rencana nanti akan adanya parenting kemudian testimoni dari orang tua yang sudah mengalami hal tersebut gitu bahwa ketika mengalami hal tersebut apa yang terjadi efek sampingnya untuk anak-anak seperti apa kemudian apa yang sedang diupayakan. Namun dalam hal ini saya juga masih parenting itu memang cukup cukup apa ya sering ya terjadi ya sekarang seminar secara online ataupun parenting. Kadang ada orang tua yang aware dan sadar bahwa memang membutuhkan itu hadir. Tetapi kadang ada orang tua yang sulit untuk apa namanya untuk dihadirkan dan atau menghadiri undangan dari sekolah untuk parenting begitu. Dan kadang orang tua yang agak sulit hadir ini adalah memang anak-anaknya cukup lama untuk screen time-nya. Itu sehingga tadi ada kekhawatiran saya di situ Bu Ninda. Untuk mengatasi kekhawatiran Ibu, Ibu tadi sudah mengungkapkan plannya adalah parenting. Nah, untuk orang tua yang awareness-nya mungkin rendah, apakah Ibu punya langkah-langkah berikutnya untuk orang tua yang awareness-nya rendah gitu? Iya, ya
nanti saya akan melakukan pemanggilan individu dalam artian mengajak diskusi secara personal, begitu. Awalnya mungkin nggak langsung ini ya, langsung ngejudge orang tua bahwa screen time dan lain sebagainya, tetapi prosesnya adalah kami ingin menyampaikan perkembangan putra-putri Bapak Ibu di sekolah, kondisinya seperti ini, apakah memang ada screen time yang berlebihan ketika di rumah, karena memang ada beberapa yang terindikasi seperti itu. Itu kalau yang sulit untuk hadir merespon undangan sekolah, rencananya nanti ini Bu Ninda, undangan personal atau pendekatan personal gitu. Tanggung jawab dari sekolah ya Bu ya. Iya, Dari sekolah kan apa namanya tentu ada bentuk tanggung jawab pada anak-anaknya masing-masing ya, iya, untuk supaya tidak eh, melanjutkan kepada gadget yang secara berlebihan. Nah, iya. apakah Ibu punya langkah yang apa rencana tidak lanjut setelah pemanggilan ataupun mungkin mendatangi orang tua yang awareness-nya rendah? Apakah Ibu punya rencana tidak lanjut selanjutnya atau rencana yang lainnya ketika masih ada yang anak-anak yang masih menggunakan HP dengan waktu yang sangat lama? Apa Ibu punya rencana tidak lanjut berikutnya? Iya. Iya, Bu Ninda. Jadi saya rencananya akan menyusun program-program sekolah ke depan yang melibatkan anak-anak untuk lebih banyak meluangkan waktunya tanpa gadget. Salah satunya ada program rekoleksi namanya kalau di sekolah kami. Rekoleksi itu waktu yang awalnya anak-anak hanya sampai jam setengah 11 di sekolah akan lama sampai 1 hari full, dari pagi sampai sore, tidur siang di sekolah, dan anak-anak kita berikan aktivitas-aktivitas yang bervariatif dan bermakna, dan itu no gadget. Kemudian kita akan berikan refleksi ke anak-anak. 1 hari ini tidak ada yang pegang HP, tidak ada yang main game dan lain sebagainya. Apa yang kalian rasakan? Kemudian kami ajak untuk refleksi. Kemudian apa namanya, hasil dari kreativitas mereka kita tunjukkan, atau mereka bisa presentasi supaya mereka merasakan bahwa oh ternyata tanpa gadget itu juga mengasihkan ketika saya punya banyak aktivitas. Itu selain untuk anak-anak juga menstimulus ide kreatif orang tua untuk saat mendampingi di rumah. Itu sih Bu Ninda. Oke, kasih Bu itu Ya, berarti sudah sangat-sangat matang sekali ya program yang Ibu berikan untuk orang tua. Saya rasa sudah cukup baik ya Bu ya, dengan memberikan parenting, sedang kemudian dengan memanggil orang tua yang mungkin awareness-nya rendah. Terus ada program tadi itu yang disebutkan tadi itu, ada rencana tidak lanjut, berarti Ibu tidak hanya mengandalkan satu rencana, tapi Ibu ada rencana lain yang apa, bila rencana A tidak berhasil, juga ada rencana B. Saya rasa itu sudah bagus sekali itu. Nah, apakah ya, Bu Ninda, putus lagi ya. apakah ada Maaf ini? Bu Ninda, tadi sempat keputus. Apa ya, Oh ya, Bu? apakah ada kekhawatiran lagi yang Ibu rasakan? Ya, keluar ya. Ya, Bu Ninda, eh, masih ada sih kekhawatiran, tetapi setidaknya dari hasil perbincangan kita tadi, dari pendampingan Bu Ninda tadi, sedikit berkurang kekhawatirannya sih, karena sudah ada langkah-langkah, ada program yang akan direncanakan, setidaknya mengupayakan dulu dan terus-menerus tanpa lelah
untuk mengajak orang tua bekerja sama dalam hal itu. Begitu Bu Ninda, terima kasih banyak. Semangat Bu Dwi, Iya, semoga program-programnya berjalan lancar. Nanti akan kita observasi lagi ya Bu Dwi, iya, setelah Ibu melakukan rencana-rencana dan upaya tindak lanjut yang Ibu berikan gitu ya. Jadi jangan lupa Ibu memberikan umpan balik kepada apa yang sudah Ibu lakukan, rencana yang sudah Ibu lakukan gitu. Kekurangannya di mana mungkin dari orang tua ada yang punya saran gitu ya. iya, Itu saja. Jadi iya. terima Baik, kasih Bu semua, Ninda, terima tetap kasih semangat. banyak. Ya, terima Oke, kasih. Selamat malam. selamat malam. Baik, Ibu-Ibu, ya, Alhamdulillah sesi coachingnya tadi sudah selesai walaupun banyak kendala teknis ya. Ya, Alhamdulillah tapi sudah selesai. Ya. Nah, ini selanjutnya kita memasuki sesi yang ketiga mungkin ini adalah pasca supervisi ya. Eh, dari tadi yang sudah coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Ninda, kira-kira eh, tujuan Bu Ninda tadi itu yang ingin disasar adalah kompetensi mendengarkan aktif ya Bu Ninda. Kira-kira bagaimana Bu Ninda menilai diri sendiri dari tadi apa yang telah dilakukan oleh Bu Ninda? Saya masih belum puas tuh. Skala nilai saya perkirakan masih 6 lah tuh, karena Ya, baik. eh, merasa belum sempurna. Iya, Maka dari jadi Bu Ninda itu, menilai bahwasanya masih belum puas ya, masih perlu apa namanya pengembangan-pengembangan lagi, kemudian masih juga membutuhkan latihan-latihan lagi. Tadi Bu Ninda mengatakan bahwasanya ada di angka 6 ya kalau kita sampai misalnya menganalogikan sampai angka 10 gitu. Nah, kemudian mengapa Bu Ninda menilai demikian gitu, menilai diri sendiri itu di angka 6? Kenapa Bu Ninda? Bu Ninda? Iya, Kita tunggu sudah lagi ya, hilang Bu lagi. Ninda bergabung kembali. Ya, kalau Ya, online memang banyak gangguan ya, Bu ya. iya,
Baik, Bu Ninda, alhamdulillah. Oke, saya minta Ya, maaf Bu. iya nggak Saya apa-apa. Kita mengganggu. lanjutkan kembali ya, Bu Ninda. Tadi kita sampai di pertanyaan mengapa Bu Ninda menilai diri sendiri berada di angka 6 dan mengapa Bu Ninda belum puas gitu terhadap performa yang sudah dilakukan Bu Ninda tadi. Jadi saya masih merasa bahwa saya eh, sedikit apa namanya tidak melihat banyak gitu ya apa yang sudah dilakukan istri gitu ya. Jadi kurang memberikan masukan yang maksimal yang lebih detail gitu kepada istri. Eh, saya hanya mengikuti alur cerita itu seperti ini kan harus ada tujuan harus ada tempat itu tapi harusnya perlu mengalir lebih alami gitu Betul. fokus kepada ininya fokus kepada setiap alurnya itu tadi yang harus saya ini kan saya kembangkan jadi oh sudah setelah tujuan oh berarti identifikasi masalah kemudian uh, reaksi kemudian apa namanya aksi reaksi kemudian apa namanya tanggung jawab nah, itu Ya, uh, masih berpaku jadi kaku sekali harusnya sudah mengalir seperti tidak di kotak-kotak terlalu di kotak-kotak. ya. Baik Bu Ninda, tapi apa? Hmm, Tadi yang sudah dilakukan Bu Ninda sudah luar biasa menurut saya ya, sudah apa namanya di atas kalau tadi Bu Ninda menilai diri sendiri itu adalah 6, ya menurut saya Bu Ninda lebih dari itu ya, mungkin Bu Ninda bisa di angka 8 kalau menurut saya ya. Baik Bu Ninda, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya berdasarkan tadi performa yang sudah Bu Ninda lakukan? Ya, tadi pada saat saya mengamati Bu Ninda sebagai coach ya bersama Bu Dwi ya, saya melihat Bu Ninda sudah melakukan karena ini yang akan Bu Ninda kembangkan itu adalah mendengarkan aktif ya. Tadi dari mendengarkan aktif dengan rasa itu Bu Ninda dari awal itu sudah pembukaannya sudah dengan hangat ya, suasananya juga sudah enak, cuma karena memang tadi terkendala teknis ya, jadi kita agak sedikit menunggu-menunggu itu ya. Ya, tapi tidak apa-apa. Kemudian juga tadi Bu Ninda sudah menunjukkan perhatian penuh gitu ya terhadap apa yang disampaikan oleh Koci ya. Kemudian juga Bu Ninda sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memperdalam situasi apa yang ada pada Koci ya, kemudian untuk memperdalam lagi apa namanya topik-topik yang tadi muncul ya, yang disampaikan oleh Koci. Dan tadi juga saya melihat juga bahwa Bu Ninda juga menunjukkan appreciate-nya juga tadi terhadap apa yang diungkapkan oleh Koci itu menurut saya hal yang luar biasa ya Bu Ninda. Makanya tadi saya angkakan Bu Ninda itu sebetulnya ada di angka 8 gitu ya. Nah, dari apa yang tadi saya sampaikan, kira-kira apa pendapat Bu Ninda? Silahkan. Saya sangat berterima kasih kalau memang penilaian buku itu sudah angka 8 gitu ya. Ya. Saya tidak merasa apa namanya percaya diri bahwa saya sudah berada di angka 8. Dan saya minta masukan aja dari Bu apakah yang harus saya tingkatkan lagi uh, atas apa yang sudah coaching yang sudah saya lakukan apa yang harus memberikan umpan balik atau masukan lah dari Bu Ya, ya baik. yang mungkin ada kekurangan gitu. Ya, baik.
Dari tadi yang saya sampaikan ya, bahwasanya Bu Ninda sudah baguslah ya, sudah muncul semua dari perhatian penuh, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memperdalam topik yang muncul, kemudian juga sudah, mengapresiasi ya apa yang diungkapkan oleh Koci. Namun tentu saja masih ada yang harus, Bu Ninda kembangkan ya, untuk lebih meningkatkan lagi kemampuan mendengarkan aktif Bu Ninda ya, karena, mendengarkan aktif itu mendengarkan dengan rasa kan ya. R-nya itu adalah receive, kemudian A-nya itu appreciate. Tadi receive-nya Bu Ninda itu sudah muncul, kemudian appreciate. Appreciate-nya juga tadi sudah muncul, kemudian ada summarize ya, dan yang terakhir adalah as ya. Jadi yang menurut saya Bu Ninda harus kembangkan, itu yang pertama adalah di summarize gitu. Jadi alangkah, baiknya jika Bu Ninda bisa mengkonklusikan gitu ya, bisa apa namanya, membuat kesimpulan apa yang sudah dikatakan oleh Koci. Nah, ini merupakan salah satu kompetensi mendengarkan dengan rasa itu. Kemudian yang kedua mungkin lebih ditingkatkan lagi appreciate-nya misalnya supaya tidak terlalu kaku gitu ya kegiatan coaching-nya. "Oh iya Bu, oh begitu, oh iya," gitu. Nah ini juga kata-kata seperti itu juga merupakan salah satu bentuk appreciate juga gitu ya. Jadi dan fungsinya juga untuk mencairkan suasana gitu ya, supaya pada saat coaching itu, suasananya tidak seperti sedang ujian, diwawancara gitu ya, tapi suasananya yang ditimbulkan adalah suasana curhat atau ngobrol atau kopi darat lah gitu ya dalam suasana santai. Nah itu. Itu mungkin yang bisa Ibu kembangkan. Nah, kira-kira apa rencana tindak lanjut Ibu ya? Lanjut yang saya lakukan adalah berikutnya saya akan mengobservasi apa yang sudah dilakukan Dwi tadi itu, uh, rencana yang beliau itu sudah dilakukan, maka saya akan melakukan observasi bagaimana hasilnya, bagaimana umpan baliknya, Ya, kemudian termasuk juga rencana tindak lanjut beliau. Beliau kalau masih mungkin masih ada kegagalan, kita perbaiki lagi plannya, kita perbaiki lagi rencana-rencana berikutnya. ya baik Bu Ninda. Alhamdulillah Bu Ninda juga sudah mempunyai rencana gitu ya untuk memperbaiki, bukan untuk memperbaiki ya, untuk meningkatkan kompetensi mendengarkan aktif Bu Ninda pada saat coaching. Nah, untuk, apa namanya, insya Allah nanti hasil, supervisi ini akan saya catat ya di, apa namanya, form supervisi supaya nanti juga bisa, teradministrasi itu ya kegiatan supervisi kita kali ini. Sebagai penutup juga, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan supervisi kita kali ini? Saya banyak-banyak mendapatkan masukan Bu Uun, dari ini, jadi saya tadi masukan dari Bu Uun bahwa ya perbaiki, apresiasi saya masih kaku ya, jadi memang mungkin apa namanya, harusnya saya lebih hangat gitu ya, lebih welcome gitu. Kemudian summary, jadi summary saya juga tadi nggak ada kesimpulan dari awal gitu ya. Jadi ini bisa meningkatkan kompetensi saya dalam mendengarkan aktif. Ya, baik Bu Ninda, karena sesi kita ini sudah habis ya waktunya. Terima kasih banyak Bu Ninda sudah melakukan sesi coaching hari ini dan sudah juga melaksanakan sesi supervisi kita hari ini ya. Mudah-mudahan supervisi kita hari ini membawa dampak positif lah, bukan hanya untuk saya pribadi, tapi juga untuk Bu Ninda dan Bu Dwi juga ya. Dan mudah-mudahan membawa manfaat perbaikan untuk kita semuanya ya Bu Ninda. Ya, baik terima kasih banyak Bu Ninda dan Bu Dwi. Mungkin saya tutup sesi kita kali ini ya dengan membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.